Shalom, salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama dalam renungan malam kali ini, dan kiranya sepanjang hari ini kita boleh terus merenungkan cinta dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, walaupun melalui berbagai banyak cobaan dan rintangan. Nah, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah kita ambil dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berjumpa atau mengalami mempunyai barang yang begitu mudah rapuh dan mudah terpecah-pecah? Misalnya kita sebut saja kaca, piring, atau apapun lagi. Dan barang-barang seperti itu kalau terpecah maka biasanya tidak lagi dapat dipergunakan dan hanya akan dikumpulkan lalu akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, bagaimana kalau sekarang tubuh atau organ kita yang mengalami itu semua, yang mengalami apa yang namanya kecelakaan, atau mengalami apa yang namanya kerusakan, atau mobil kita sendiri yang mengalami satu kecelakaan atau musibah? Tentu hal-hal itu akan menyebabkan sesuatu kerusakan yang tentu kalau itu organ tubuh kita akan pergi ke rumah sakit dan memperbaikinya. Kalau mobil mungkin kita akan masukkan ke dalam bengkel untuk kembali diperbaiki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Sekarang bagaimana kalau jiwa dan roh dan hati kita yang mengalami luka tersebut, luka yang menyebabkan keadaan itu terpecah? Nah, barangkali banyak sekali hal-hal yang bisa kita sebutkan yang menyebabkan jiwa kita mengalami luka, mengalami sakit dan kepedihan. Sebut saja misalnya pengkhianatan, perselingkuhan, atau kebangkrutan, lalu penolakan di sana sini, lalu percidrahan, pertengkaran dan sebagainya akan membuat kita mengalami apa yang namanya luka jiwa atau luka batin. Dan bagaimana kalau itu tidak disembuhkan? Tentu akan mengalami banyak kekhawatiran, tentu akan mengalami banyak hal-hal yang menyebabkan terjadinya kehidupan yang dipenuhi dengan kepahitan. Nah, malam hari ini marilah kita bersama-sama ingin merenungkan bahwa kasih setia Tuhan itu mampu untuk membenahi, mampu untuk memulihkan. Karena Tuhan berkata, "Akulah penjunan." Artinya apa? Tuhan siap untuk membentuk sebuah bejana atau sebuah vas yang hancur, yang rusak. Pernahkah ibu-ibu atau bapak-bapak melihat di tempat penjunan atau di tempat satu usaha daur ulang, yang dilakukan di situ adalah barang-barang yang tidak berguna di luar, maka mereka membentuk kembali seperti tadi saya katakan, pecahan kaca, beling-beling dari piring, ternyata itu bisa diolah dan dibentuk kembali oleh sang penjunan. Nah, Tuhan berkata kepada Yesaya, "Akulah penjunan itu." Kalau engkau mengalami apa yang namanya keremukan, kalau engkau mengalami apa yang namanya kerusakan, maka marilah datang kepadaku. Aku siap untuk kembali membangun hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang melewati hari-hari panjang di dunia ini, dan kalau kita mengenang masa-masa lalu kita, maka pastilah kita akan menemukan ada beberapa saat, ada beberapa hal kita hidup dalam kesalahan demi kesalahan, sehingga sampai hari ini kita ada dalam perenungan yang dalam. Seperti Daud
juga mengalami hal yang sama. Bahkan di dalam Mazmur 51 dia juga merenungkan segala kesalahan dan dosanya, dan dia sampaikan itu kepada Tuhan bahwa hatinya remuk redam dan ingin kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kita mengalami luka batin yang berat, itu karena kesalahan kita ataupun itu karena kegagalan kita, maka pertama-tama yang akan terjadi adalah kekhawatiran, kecemasan, dan kebingungan. Dan kekhawatiran, kecemasan, dan kebingungan itu pernah dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan seperti Musa, Yosua, Daud, dan sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat setelah mereka menghadapi berbagai macam kendala dan kegagalan. Yosua contohnya, begitu terkejutnya dia ketika satu generasi daripada generasinya hanya dia dan Kaleb lah yang diizinkan boleh masuk di tanah perjanjian. Tentu itu satu pukulan buat Yosua. Dia harus menghadapi satu langkah-langkah dalam perjuangan atau memasuki tanah yang baru, tanah yang penuh dengan musuh dan onak duri. Walaupun tanah itu dijanjikan karena penuh dengan susu dan madu, tetapi Yosua tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia baru saja mengalami trauma. Bagaimana satu generasi teman-temannya, bahkan gurunya sendiri Musa, tidak boleh diperbolehkan masuk ke tanah itu. Dan Yosua seakan-akan harus berjuang sendiri. Dia hanya bersama Kaleb dan selebihnya generasi muda. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di sana. Saat itulah dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun kepada dia. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita kembali kepada penjunan itu, untuk kita menebus segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu, karena Tuhan sendiri sudah menyempurnakan itu di kayu salibnya, sehingga waktu-waktu kita yang hilang di masa lalu dengan kebodohan kita atau kegagalan kita, ke depan Tuhan sendiri yang bisa untuk menebus, bahkan memberikan hidup yang baru. Yosua pertama-tama dia ingat akan janji-janji Tuhan. Maka kita juga demikian, dalam segala keadaan, dalam keadaan kita yang jatuh mungkin terpuruk atau kita menyesali keadaan kita di masa lalu, percayalah dan fokuslah kepada janji Tuhan. Jangan lagi fokus kepada masa lalumu, tetapi percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Masa depan penuh kebahagiaan bagi kita semua. Yang kedua, Yosua juga berkata, Tuhan berpesan kepada Yosua, kalau engkau mau aku menjadi penjunan bagi hidupmu, maka Yosua diminta untuk memperkatakan selalu janji-janji Tuhan. Malam hari ini saya ingatkan, ketimbang kita jatuh, ketimbang kita mengingat kegagalan kita, ketimbang kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri, maka Tuhan minta kita lebih penting memperkatakan firman Tuhan. Lebih penting kita mengucapkan apa yang baik, yang enak didengar, yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah yang kita ucapkan. Yosua diminta terus memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, Yosua juga diminta peka. Bagaimana dia menerima perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah hidup yang dia belum tahu di masa depan. Bagaimana dia memasuki Yeriko, di mana begitu banyak musuh di sana. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Maka Tuhan meminta dia peka atas tuntunan Tuhan. Mari kita jangan yakin atas kebenaran kita sendiri, tetapi kita kembali bersandar kepada firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan sajalah yang akan menjadi pelita bagi masa depan kita. Di dalam Tuhan maka akan ada mosaik-mosaik yang terdiri dari daur-daur ulang,
akan ada bejana-bejana yang terdiri dari barang-barang serpihan yang akan membentuk dan menjadikan barang yang indah. Mungkin engkau mengalami luka, hatimu seperti serpihan-serpihan di masa lalu. Malam hari ini saya mau ingatkan, masih ada Tuhan. Dan yang keempat, Yosua diminta setia. Mari lakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi malam ini biar kita boleh tenang di kaki Tuhan dan kita boleh sampaikan setiap apa yang menjadi luka patah hati kita, sebab ayat di Mazmur tadi katakan Dia akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saya ingin berdoa untuk kita semua malam hari ini, untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami menerima kebenaran firman-Mu, bagaimana banyak sekali luka di masa lalu yang justru kalau kami bersandar kepadamu, Tuhan berjanji justru itu akan menjadi kekuatan bagaimana kami mengolah kembali serpihan-serpihan jiwa kami kembali menjadi jiwa yang kuat, yang utuh dan diberkati. Hanya dalam nama-Mu saja kami terima firman ini, dan sebentar kami mau beristirahat supaya tidur kami damai dan penuh dengan sukacita, dan besok pagi kami bangun dengan penuh kesegaran, terus menerima arahan untuk masuk dalam hidup yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima renungan malam ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan selamat beristirahat. Shalom.